Hai semua, masih bingung input dan validasi LK pelabuhan dengan aplikasi desktop? Jangan khawatir, yuk kita tonton video tutorialnya. Sebelum ke tutorial, apa sih aplikasi desktop itu? Aplikasi desktop merupakan aplikasi perantara untuk melakukan input dan validasi data statistik kelautan dan perikanan. Bagaimana instalasi aplikasinya? Tenang, yang pertama unduh aplikasi desktopnya. Kemudian ekstrak filenya dengan klik kanan, pilih ekstrak file, kemudian pilih lokasi penyimpanan, klik OK. Tunggu prosesnya, dan ekstrak file pun selesai. Lalu, bagaimana cara masuk ke aplikasi? Pilih folder aplikasinya, kemudian pilih filenas.win dengan type aplikasi. Tunggu prosesnya. Kemudian akan muncul kotak logon seperti ini. Pastikan untuk memasukkan username dan password yang sesuai. Jika sudah, klik logon. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwa kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Jika kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi, selanjutnya bagaimana? Yang harus kita lakukan adalah melakukan update aplikasi dengan klik perangkat, klik cek update, lalu klik yes. Ini artinya bahwa aplikasi kita sudah menggunakan versi yang terbaru. Selanjutnya, kita sudah bisa melakukan input data. Langkahnya, yang pertama adalah kita harus menambahkan lembar kerja. Pilih lembar kerja pelabuhan, kemudian klik lembar kerja, kemudian akan muncul lembar kerja pelabuhan. Tambahkan lembar kerja sesuai dengan kabupaten yang ingin kita input, kemudian pilih provinsi, kabupaten, tahun, dan semester yang ingin kita input, kemudian tunggu prosesnya. Selanjutnya akan muncul lembar kerja sesuai dengan yang kita pilih. Langkah kedua, kita harus mengisi konfigurasi lembar kerja. Dengan cara, buka lembar kerja, klik 2 kali lembar kerja yang diinput datanya. Kemudian kita akan masuk ke dalam lembar kerja untuk konfigurasi. Sebelum melanjutkan mengisi konfigurasi, terlebih dulu lakukan update sumber dengan klik update sumber. Update sumber digunakan untuk menarik data hasil agregat sampling dari satu data. Setelah melakukan update sumber, maka dapat melanjutkan untuk mengisi lembar kerja. Di sini kita harus mengisi konfigurasi pelabuhan WPP jenis kapal, api, dan ikan. Jangan khawatir jika sudah ada data yang terinput seperti pada pelabuhan WPP jenis kapal dan api. Data tersebut merupakan data yang tersinkron dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan di luar data yang tersinkron? Caranya, tinggal kita pilih jenis konfigurasi yang ingin kita tambahkan. Misalkan kita ingin menambahkan jenis kapal, maka klik jenis kapal. Kemudian klik pilih, maka akan muncul kotak seperti ini. Cari jenis kapal yang ingin ditambahkan, lalu pilih, kemudian klik OK. Otomatis jenis kapal yang kita tambahkan sudah masuk ke dalam konfigurasi. Langkahnya sama jika kita ingin menambahkan pelabuhan WPP jenis kapal, api, maupun ikan. Jika pengisian konfigurasi sudah selesai, maka bisa melanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengisi data tahunan. Caranya, klik data tahunan. Kemudian akan muncul lembar kerja data tahunan. Di sini, untuk dapat mengisi, sebelumnya kita harus klik update data untuk memunculkan data yang tadi sudah kita konfigurasikan. Kemudian akan muncul tabel data tahunan yang sesuai dengan konfigurasi.
Data tahunan yang harus diinput pada bagian ini adalah jumlah kapal pada masing-masing pelabuhan, masing-masing WPP, jenis kapal, dan per masing-masing alat tangkapnya. Jika pengisian data tahunan telah selesai, maka dapat dilanjutkan untuk mengisi produksi homogenitas. Untuk memunculkan tabel produksi homogenitas, maka klik Update Data. Update data digunakan untuk mengupdate data sesuai dengan data yang ada di sheet sebelumnya. Kemudian akan muncul tabel produksi homogenitas. Pada tabel ini disajikan 3 kolom data. Yang pertama adalah data PIPP. Itu adalah data produksi dari PIPP. Kolom kedua itu merupakan kolom produksi sebelumnya. Kolom ini menunjukkan produksi pada semester sebelumnya. Kolom ketiga adalah kolom produksi daerah. Kolom inilah yang harus kita isi. Pada tabel ini disediakan filter sehingga kita bisa mengisi data sesuai dengan apa yang ingin kita isi terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan ketika mengisi produksi homogenitas antara lain, trip diisi dengan jumlah trip setiap bulannya. Sementara produksi daerah diisi jumlah total produksinya dalam kilogram. Jika pengisian pada produksi homogenitas telah selesai, maka kita bisa melanjutkan ke produksi ikan. Untuk dapat memunculkan tabelnya, maka kita perlu klik Update Data. Tabel ini menunjukkan produksi per jenis ikan, per pelabuhan, per WPP, per jenis alat tangkap, dan per jenis kapal. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa grand totalnya harus sama dengan yang kita input pada produksi homogenitas. Jika datanya masih belum sesuai, maka pada grand total akan tetap menunjukkan warna merah muda. Namun akan berwarna hijau jika data sudah sesuai. Lanjutkan pengisian sampai semua berwarna hijau. Jika pengisian telah selesai dan semua pada grand total telah menunjukkan warna hijau, maka kita bisa melanjutkan ke pengisian harga ikan. Untuk mengupdate tabel harga, maka perlu kita lakukan update data. Kemudian akan muncul tabel harga ikan per WPP. Isikan harga ikan sesuai dengan data. Jika pengisian harga telah selesai, maka kita bisa melihat nilai produksi dari masing-masing ikan tersebut. Teliti kembali apakah datanya sudah sesuai. Jika data telah sesuai, maka lembar kerja siap untuk diunggah. Bagaimana cara mengunggah data? Yang pertama adalah masuk ke dalam lembar kerja non-pelabuhan, kemudian klik pada LK yang akan diunggah, kemudian klik validasi. Pastikan bahwa komputer atau PC tersambung dengan internet, kemudian klik unggah. Proses input LK sudah selesai. Jangan lupa konfirmasi ke validator provinsi ya. Jika mengalami kendala saat menggunakan aplikasi, dapat disampaikan melalui helpdesk 1 data dengan nomor